Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para bapak dan ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, jamaah Masjid Muhammadiyah Al-Asr Kota Jombang, rahimani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan kembali kajian rutin kita setiap Kamis malam Jumat yang ketiga, membahas kitab Al-Wasailul Mufidatu Lil Hayatis Sa'idah. Al-Wasailul Mufidah, sarana-sarana yang penuh atau syarat dengan faidah atau manfaat. Lil Hayatis Sa'idah, untuk mendapatkan kehidupan yang bahagia. Jadi banyak sarana para jamaah yang bisa mengantarkan kita mendapatkan kehidupan yang bahagia. Hidup yang bahagia itu tentunya seorang yang hidup dia dimudahkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia dalam keadaan beriman dan berislam dimudahkan untuk bertakwa, bisa menjalankan perintah dan dimudahkan untuk menjauhi larangan. Lalu dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang seorang yang hartanya tidak banyak tapi bahagia. Namun di sana ada orang yang hartanya melimpah, hartanya berlebih, tapi rumah tangganya oleh Allah tidak dikaruniai as-sa'idah, dikaruniai kebahagiaan as-sa'adah. Maka kitab ini adalah kitab yang sangat penting untuk dikaji, terutama bagi kita pasangan-pasangan rumah tangga kita butuh diberi oleh Allah Ta'ala kebahagiaan atau as-sa'adah. Kitab ini disusun oleh ta'lif Asy-Syaikh Al-Allamah Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di atau As-Si'di rahimahullahu ta'ala, seorang ulama yang dilahirkan wulida sanata saba wa thalathimi'ah wa alaf, lahir pada tahun 1307 Hijriah dan wafat pada tahun sanata sit wa sab'ina wa thalathimi'ah wa alaf Hijriah, wafat di tahun 1376 Hijriah di usia 69 tahun. Jadi beliau wafat di usia 69 tahun. Beliau mengatakan di dalam kitabnya,
Dan kita berjamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala masih di pasal yang pertama, yang mana disebutkan oleh Syekh di sini bahwa sebab terbesar dan merupakan dasar untuk kita mendapatkan kehidupan yang bahagia adalah apa para jemaah? Al-iman wal amalus saleh, yaitu seorang itu senantiasa menjaga imannya, memelihara imannya, dan dia senantiasa beramal soleh. Insya Allah kalau kita tetap beriman, tidak murtad, dan kita selalu menjalankan amal-amal soleh semampu kita sesuai dengan kemampuan, fa insya Allah kita akan mendapatkan al-hayah as-sa'idah, kehidupan yang bahagia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl ayat nomor as-sabi'atu wa tis'un, ayatnya nomor 97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha. Man 'amila shalihan, barang siapa yang beramal dengan amalan yang soleh yang baik, min dzakarin, baik dia seorang laki-laki, au untha, atau seorang perempuan, jika mau beramal yang baik, wa huwa mu'min, dan ketika dia beramal dia betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa balasan dari Allah Subhanahu wa taala? Allah memberikan pahala berupa apa? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Sungguh benar-benar kata Allah, aku akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia. Walanajziyannahum, dan sungguh benar-benar aku akan memberikan balasan kepadanya, ajrahum, dengan pahala mereka, bi ahsani ma kanu ya'malun, dengan yang lebih baik dibandingkan amal-amal yang mereka dahulu lakukan. Jadi seorang yang beriman lalu mau beramal soleh diberi kehidupan yang baik, yang bahagia, dan bukan hanya itu, diberi pahala dengan lebih baik, dengan yang lebih baik dibandingkan amal-amal yang mereka pernah perbuat. Jadi amalnya sedikit, tidak terlalu banyak, namun diberi pahala yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh mengatakan di kelanjutan pembahasannya, wal akharu, namun di sana ada orang yang lain. Tentunya yang dimaksud adalah orang yang tidak beriman, yang kufur. Yatalaqqal mahabbah, ketika dia mendapatkan dari Allah taala hal-hal yang dia sukai. Apa contohnya para jamaah? Badannya diberi sehat, kemudian pekerjaannya lancar, bisnisnya lancar, pangkatnya naik, jadi semakin baik kehidupannya. Namun dia menghadapinya bi asyarin, dengan sikap angkuh. Jadi merasa bahwa dia itu sukses dikarenakan usahanya atau upayanya, seperti Qarun, ya, lupa bahwa yang membuat sukses itu Allah Ta'ala. Dia lupa diri dia, seperti Qarun atau Fir'aun. Qarun itu ketika diuji oleh Allah dengan kekayaan, dia tidak sanggup. Qarun, ya, akhirnya dia menyombongkan diri. Kalau berjalan angkuh, dia tidak mau mengakui bahwa itu nikmat dari Allah. Dia malah membanggakan itu dari hasil upayanya dia. Wabatorin, lalu dia bersikap sombong, selain angkuh sombong. Watughyanin, bahkan sikapnya semakin menjadi-jadi, yaitu berbuat melampaui batas. Kan ada orang-orang kaya itu para jamaah, sebelum kaya tidak sombong, begitu kaya angkuh dan sombong, takabur. Sebelum kaya dia tidak melampaui batas, setelah kaya naudzubillah min dzalik,
berjudi, berzina padahal sudah punya pasangan hidup, selingkuh, ya. Kemudian hanya menghabiskan uangnya untuk hal-hal yang tidak berguna, uangnya dibuat foya-foya, mabuk-mabukan mungkin, atau mengkonsumsi narkoba. Itu kan mahal para jamaah ya, narkoba itu. Sampai demikian. Jadi ada orang yang seperti itu. Fatan harifu akhlaquh, maka akhlaknya menjadi menyimpang. Yang asalnya sebelum sukses dia tidak sombong, sekarang jangankan dengan tetangga, dia sombong kepada saudara-saudarinya, dia sombong bahkan kepada orang tuanya sendiri. Kalau dipanggil orang tuanya sudah mulai banyak janji-janji, karena sudah mulai angkuh dia, uangnya sudah mulai banyak. Jadi akhlaknya mulai menyimpang, biasanya demikian. Kadang-kadang begitu. Makanya bapak-bapak ya, sebelum kita kaya itu, kalau laki-laki itu harus memiliki bekal, siap untuk kaya. Banyak orang tidak siap untuk kaya. OKB itu loh Pak. Apa OKB itu? Orang kaya baru. Itu kalau tidak punya iman, larinya mesti kepada kemaksiatan. Awalnya rumah tangganya harmonis, sakinah, mawaddah dan rahmah. Begitu dia hartanya berlebih, punya simpanan, bukan simpanan duit, wanita simpanan, bahkan sering berzina dengan wanita-wanita panggilan. Naudzubillahi min dzalik. Tidak kuat mentalnya untuk jadi kaya karena imannya rapuh. Dia sudah menjadi kaya sedangkan ilmu agamanya minim, imannya tidak kuat. Makanya belajar agama itu penting, Pak. Jadi belajar agama itu penting dan wajib. Sekalipun Allah tidak mewajibkan kita untuk pandai atau hafal semua pelajaran agama yang kita pelajari, tapi Allah mewajibkan kita untuk belajar. Supaya ada apa para jamaah? Ada yang ngerem, ada yang nanti membimbing kita dari ilmu-ilmu yang kita pelajari. Ketika kita semakin tinggi pangkat dan jabatannya, semakin banyak hartanya, semakin laris perdagangannya, semakin sukses bisnisnya dan perniagaannya, tidak lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang kaya berjamaah jualan bahan bakar. Kalau jualan bahan bakar maksudnya Pertamini nggak apa-apa. Kalau Pertamina ini Pertamini dengan Pertamina beda. Kalau tidak salah itu ya, beliau aktif di pengajian Muhammadiyah orang Tulungagung. Insya Allah sudah banyak yang dengar, walaupun beritanya ada yang dilebih-lebihkan. Beliau membangun masjid di Tulungagung namanya Al-Fatah, besar sekali, dan itu miliaran. Itu satu orang yang membangun. Punya banyak SPBU atau pom bensin. Jadi jualan apa? Bahan bakar, bisa menjadi kaya. Betul. Jualan bahan bakar bisa menjadi kaya. Ada lagi, saya dapat cerita Pak, orang kaya juga jualan bahan bakar apa? Bahan bakarnya kapal laut, harganya mahal. Apalagi bahan bakarnya pesawat, mahal lagi. Itu suatu hari dia punya tanah di kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Tanahnya waktu itu banyak, tapi ada tanah yang paling luas 5 hektar dia punya. 5 hektar luas loh Pak. Saya tidak tahu perumahan ini ada 5 hektar atau tidak. Mungkin tidak ada ini 5 hektar ini. Tidak ada. 5 hektar itu luas sekali. Wong ada pengembang itu membebaskan tanah hanya 600 ru itu, bisa jadi rumah hampir 100 itu. Banyak sekali. Jadi dia apa? Dia sedekah tanahnya, infak wakaf tanahnya seluas 5 hektar dibuat pondok pesantren. Akhirnya pondok pesantrennya sekarang dinamakan Pesantren Islam
internasional Al-Andalus yang terletak di Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Setelah sedekah tanah atau wakaf tanah, dia menambahi sebagai modal untuk pembangunan pesantrennya. Itu ustadz-ustadz dari Bogor itu dikasih uang 7 miliar 7M para jemaah. Masya Allah, orang kaya yang kenal agama. Tapi kalau orang kaya tidak kenal agama, ya Masya Allah. Di Pekanbaru Riau itu ada orang kaya lagi, tinggalnya rumahnya sederhana tapi uangnya triliunan, bukan M lagi Pak, triliun uangnya, bukan M lagi, lebih kalau 1 triliun uangnya. Itu sudah membangun beberapa masjid, nanti bisa dilihat ya, Masjid Abu Darda di Pekanbaru, masjidnya besar sekali, itu bisa menampung ribuan orang untuk sholat Jumat, untuk sholat hari raya. Dibangun oleh satu orang yang hidupnya biasa-biasa. Maksudnya biasa-biasa itu tidak bermewah-mewah, padahal uangnya banyak. Itulah harta jika dipegang oleh orang yang beriman. Dia akan gunakan untuk beramal soleh Pak, gunakan untuk haji, untuk umroh, memberangkatkan haji orang lain, memberangkatkan haji ayahnya, ibunya, saudara-saudarinya. Saya punya jamaah, itu hampir setiap tahun Pak, berhaji bersama keluarganya. Jadi satu rombongan itu dia, bukan berhaji, mohon maaf, berumroh bersama keluarganya. Jadi sekali umroh itu dia mengeluarkan uang lebih dari 500 atau 400 juta. Diajak itu, ponak-ponakane, paman-pamanipun dipun jak, Masya Allah. Orang kaya yang beriman dan soleh, beramal soleh. Maka beda dengan orang kaya yang sombong, yang tidak beriman, yang tidak mau beramal soleh, hartanya untuk berbuat apa berjamaah? Maksiat. Wa ma'adzalika, bersamaan dengan itu, wa yatalaqqaha kama tatalaqqaha al-bahaim, dia ketika mendapatkan hal yang disukainya itu seperti hewan ternak ketika diberi pakan atau makanan. Bijasyain, dia menghadapinya dengan ketamakan, tamak terhadap harta benda. Wahala'in, dan dia menghadapinya dengan melampaui batas seperti hewan ternak. Ini salah satu dari sifat manusia yang tidak beriman ketika diberi harta. Wa ma'adzalika, bersamaan dengan hal itu, fa innahu ghairu mustarihil qalbi, sekalipun kesenangan hidupnya banyak, hatinya tidak tentram. Makanya ada seorang ustadz, beliau namanya Ustadz Dr. Firanda Andirja MA, hafizahullah ta'ala, dari Jakarta, asalnya Sorong, Papua. Beliau mengatakan banyak orang ingin mendapatkan kenikmatan hidup atau kesenangan hidup, lupa dengan kebahagiaan hidup. Karena kesenangan itu belum tentu membawa kepada kebahagiaan. Andai kata kekayaan itu bisa membawa orang bahagia, maka jumlah terbesar ya, orang bunuh diri itu bukan di negara-negara kaya, pasti di negara-negara miskin. Pernah dengar Pak, orang bunuh diri di Afrika yang miskin? Jarang. Justru bunuh diri terbesar di dunia itu negara yang notabene-nya pendapatan per kapitanya tinggi. Itu dulu tahun berapa tahun yang lalu itu Finlandia sama Jepang itu tinggi sekali. Saya tidak tahu sekarang, bisa di googling itu, di browsing itu. Jadi pendapatan per kapitanya, rata-rata penduduknya itu pendapatannya tinggi. Ternyata angka bunuh dirinya paling besar di dunia. Sedangkan negara-negara miskin tidak didengar angka bunuh diri yang sebesar itu. Ya ada yang bunuh diri tapi sedikit. Berarti kan kemiskinan tidak membuat orang stres, ya tak? Tapi kekayaan bisa membuat orang apa? Sutris, edan, ngengkleng, gendeng, gitu. Itu banyak Pak.
Kalau tidak punya iman, para jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak punya iman demikian. Makanya saya sampaikan ya kepada Bapak Ibu, kalau hidup kita mulai dicukupi oleh Allah, rezekinya dimudahkan oleh Allah, harus semakin mendekat pada Allah. Kalau dulu jarang sholat malam, sekarang harus rajin sholat malam. Kalau tidak nanti bahaya itu. Kalau tidak si istri yang menyimpang, ya suaminya yang menyimpang nanti. Loh sekarang banyak loh ibu-ibu itu cari, mohon maaf ya, pemuda-pemuda, berzina dengan pemuda-pemuda. Karena apa? Suaminya kerja, dia dikerjai laki-laki lain. Dia menyimpang, kenapa? Karena uangnya banyak. Dia bisa bayar pemuda-pemuda untuk berzina dengannya. Itu pentingnya. Jadi ketika kita diberi kelebihan rezeki, harusnya kita semakin mendekat kepada Allah sebagai bentuk apa? Syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga nanti jadi orang yang kaya tapi tawadhu, rendah hati, tidak sombong. Seperti biasa dengan tetangga selalu menyapa. Dipanggil orang tuanya langsung, inggih Bu, sekedap malih kula tak ndamel jilbab kula langsung mriko. Pun mboten usah ngentosi Kang Mas, Mas mangke wangsul sik sonten mengke kersane nyusul. Kula tak berangkat riyen numpak sepeda motor. Padahal dia kaya raya. Tidak sombong. Sekarang orang kaya kan Pak, ngapunten nggih. Itu kalau panjenengan nelpon atau WA di jam-jam dia istirahat dimarahi kita. Mohon maaf ini jam istirahat saya. Wah sombong ya. Dulu sebelum kaya dia, masya Allah ya, dia rendah hati, dia tidak sombong. Begitu kaya dia lupa diri. Orang yang seperti ini hatinya tidak akan tentram. Bahkan musyaddatuhu min jihatin adidah, hatinya justru kesana kemari, terpecah, tidak bisa tentram. Musyattatun min jihati khaufihi, hatinya terpecah dari sisi dia khawatir dan takut, min zawali mahbubatihi, hilangnya apa yang disukainya atau dicintainya. Orang itu kalau kaya tidak ada ilmu agamanya Pak, pun khawatir mawon. Ya lah makanya sudah dikunci ngono. Terus bawa gemuk ke gurung. Terus anaknya belum sholat tidak ditanya, tapi yang ditanya apa? Lawangnya sebuah kancing. Saking takutnya motornya dicuri orang, ada orang masuk lewat pintu depan dan seterusnya. Kalau ada orang tok 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 pun bau bingung ya. Sopo kuwi? Sopo kuwi? Karena apa? Dia takut kehilangan apa yang dicintainya. Makanya lihat ya para jamaah ya, kadang-kadang orang-orang kaya itu walaupun mobilnya bagus, coba diserempet sebentar, sedikit aja diserempet, muarahnya luar biasa itu, ngamuk Pak, nggih, ngamuk ibu-ibu. Tapi kalau orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, diserempet, sing nyerempet mandap ngoten niku nyuwun ngapunten nggih Pak, walah mboten napa-napa, kula gantine mboten usah. Niki kersane mawon niki memang kula jarne besok-besok mengke badhe kula lebokne bengkel ditandakne menisan, dicetne menisan. Malah ngoten. Ketemu orang yang bertakwa itu malah begitu. Bukan marah-marah, takut kehilangan sesuatu padahal dia lupa semuanya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa min kathrati al-mu'aridhatin nasyi'ati anha ghaliban. Dan dia hatinya tidak bisa tentram disebabkan banyaknya hal-hal yang muncul menimpa dirinya. Jadi orang-orang kaya itu kalau tidak beriman Pak, datang orang minta bantuan wes sedih dia, pusing kepalanya. Tapi kalau orang kaya yang beriman malah begini, saya tuh ketemu jamaah-jamaah yang masya Allah Pak, perlu ditiru ya jamaah-jamaah itu. Kalau SMS kalau WA, itu ada masjid, saya tidak kenal Pak. Saya tidak kenal ada masjid, panitiannya ngubungi kula, Pak Ustadz tolong dibantu. Kula nggih mboten kenal. Kula ngeteraken masjidnya teng pundi? Teng mriku Pak. Pundi gambare kali videone jenengan kirim mriki, alamatnya masjidnya jenengan teng pundi? Kula padosne wong sugih sing purun bantu. Kula share Pak, saya bagikan kepada orang kaya. Terus kemudian saya ngomong begini kepada orang kaya, intinya saja, saya lupa ngomongnya panjang soalnya. Mohon maaf ya, saya mengganggu, saya sering mengganggu panjenengan. Kalau ada apa-apa saya minta bantuan panjenengan. Oh tidak apa-apa Pak Ustadz, saya malah senang
Saya tidak merasa direpoti. Ini malah ladang pahala bagi saya. Kok enak wong sugih ngeten nggih, malah seneng direpoti. Bibar ngoten kula tangkleti. Kula tangkleti anak buahe. Maringi napa? Niku sedaya Pak Ustaz, porsel ini tumbas nih masjid ini, Masya Allah. Jadi kalau ada orang minta bantuan itu, dia segera membantu, Masya Allah. Demikianlah orang-orang yang betul-betul beriman dan beramal soleh. Ketika dia kaya tidak lupa diri berjamaah. Dia menggunakan untuk kebaikan-kebaikan. Dia menggunakan hartanya untuk meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Wa min jihati anna nufusa la taqifu inda haddin. Dan dari sisi, dari arah bahwasanya jiwa-jiwanya manusia itu tidak akan mau berhenti di satu batas. Jiwa manusia itu para jamaah, makanya disebutkan dalam hadis, seorang itu kalau dapat satu bukit emas, dia ingin bukit yang kedua. Dan dia baru mau berhenti kalau dia sudah disumbat dengan tanah. Maksudnya sudah meninggal dunia. Manusia itu mesti tamak dengan harta para jamaah. Balla tazalu, bahkan senantiasa jiwanya orang tersebut itu senantiasa mutasyawwifatan li umurin ukhra, selalu menunggu-nunggu datangnya hal-hal yang lain. Qad tahsulu, di mana jiwa itu terkadang mendapatkannya, wa qad la tahsulu, dan terkadang jiwa itu tidak mendapatkannya. Saya beri contoh ya. Ada orang punya toko pada jamaah. Nyun ngapunten menika menyinggung panjenengan ingkang ngaos kalih kula. Ada orang punya toko. Itu ada yang takut menutup tokonya sebentar untuk sholat. Mana rek? Gua nek wong tuku, gua tak tinggal sholat duhur, gua ono wong tuku, tak tinggal maghriban gua ono wong mrene. Jadi dia iman. Padahal sebenarnya yang namanya rezeki dari Allah itu tidak akan tertukar. Orang itu kalau memang oleh Allah digerakkan pergi ke toko kita, walaupun toko kita tutup, itu nanti kembali nunggu toko kita buka. Betul tidak para jamaah? Saya juga begitu kadang-kadang. Saya itu kalau sudah kadung cocok dengan toko ini ya, harganya cocok, barangnya mesti bagus. Itu kalau tokonya tutup nunggu buka saya beli ke situ. Tidak mau beli di toko yang lain kok. Jadi rezeki itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak usah khawatir. Makanya Bapak dan Ibu ya, kalau waktunya sholat ya sholat tinggal. Waktunya kita kajian ya kajian. Kalau kita terus hidup kita ini diperbudak oleh harta, sampai kapan kita diperbudak oleh harta? Sampai kapan kira-kira berjamaah? Kita terus begitu. Takut meninggalkan tokonya ditutup, takut nanti tidak laku dan seterusnya. Makanya berjamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kadang-kadang kalah dengan orang-orang non-muslim, non-Islam. Itu loh, orang-orang Cina, mohon maaf ya, saya tidak sedang menghina mereka, sedang memberikan contoh. Orang-orang Cina itu kalau bukanya jam 8, kalau belum jam 8 ya tidak dibuka, Pak. Wong saya sering disuruh ibu saya, "Le ning kono." Kula matur ngeten, "Ti dereng bika." Ti niku Mbah Uti. Karena saya kan sudah punya anak saya. Ya, ibu saya sudah jadi eyang putri. Saya ti dereng bika. Namanya orang tua, wis to budal loh, saya budal. Itulah ketemu dengan penjualnya. Kohnya sama apa namanya? Apa wong wedoke napa niku? Tacike nggih. Kepanggil dengan kohnya sama taciknya. Itu dia habis olahraga pakai training itu, ya nyapa saja. Ya, nyapa saya Pak Yusron, ya. Saya mau beli ngoten niku nggih, mboten dibuka nih, ditutup maneh. Lek gurung jame ora dibuka. Orang Cina sampai seperti itu. Ya kita nunggu, Pak. Karena kita mau beli ke situ, kita nunggu. Makanya rezeki itu tidak akan tertukar. Sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah takut. Jangan sampai kita kalah dengan orang-orang Cina yang non-muslim. Mereka tidak takut kehilangan rezekinya. Kita malah yang sudah beragama Islam takut kehilangan rezeki. Tidak akan tertukar para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa in hasalat
seandainya jiwa itu mendapatkannya alal fardi, ini sebagai perumpamaan ya, wa takdir, dan kita perkirakan, kita anggap saja jiwa itu mendapatkannya, fahuwa aidon, maka hal itu juga adalah qalikun, kegelisahan, minal jihadil madkurah, dari arah-arah yang disebutkan tadi. Jadi kadang-kadang walaupun orang itu dapat rezeki, kalau tidak beriman dan bertakwa itu gelisah. Dapat rezeki justru apa? Gelisah. Para jamaah yang rahmati Allah Ta'ala, tidak bisa tenang hidupnya, gelisah saja. Baru dapat rezeki itu takut nanti kalau saudaranya datang utang duit kepadanya, takut ponakannya datang minta uang, gelisah. Tapi kalau orang bertakwa tidak, seneng, masih dugi mau njaluk duit, mau hutang, seneng, bukan gelisah. Kenapa? Karena dia bertakwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak takut kehilangan. Wa yatalaqqal makariha, maka orang seperti itu dia akan menemui hal-hal yang dibencinya biqolakin, dengan kegelisahan, wa jazain, dengan ketidaksabaran, wa khaufin, dengan rasa takut ya. Kemudian wa dojarin, dengan kebingungan. Kadang-kadang demikian, takut, bingung, padahal dia dapat rezeki. Fala tas'al, tidak percaya para jamaah. Itu loh, saya kok membaca, mudah-mudahan tidak benar semuanya, tapi saya baca itu ada beberapa orang yang dapat ganti rugi. Saya nggak mau nyebut Pak, yang penting dapat ganti rugi dari pemerintah. Dapat apa ganti? Bukan ganti rugi sebenarnya, ganti untung ya. Lah napa tanah itu widi oleh miliaran loh Pak, langsung nekakne mobil enggal-enggal. Nanti mereka ini viral nih di sebuah kampung itu, langsung mendatangkan mobil bagus-bagus dari showroom. Biasanya numpak sepeda motor, kayak tani, terus sawah diberi ganti apa? Ganti untung, bukan ganti rugi, ganti untung. Nah untung banyak, itu loh banyak yang stres loh Pak. Kenapa stres? Setelah uangnya dihambur-hamburkan, sudah tidak punya sawah, dia tidak mau kerja, akhirnya habis uangnya, stres itu. Coba kalau orang beriman Pak, umpama panjenengan kali kula ya, oleh duit 1 miliar, ya dieman-eman ya ta. Sing 1 miliar iki tuku sawah 300 juta. Umpama tuku mobil wis gak usah sing apik-apik, tuku Cherry ae 50 juta gitu. Yang lainnya ditabung untuk bisnis atau untuk garap sawahnya. Masih sisa banyak. Mungkin anak-anaknya dikuliahkan, susuk semuanya, masih sisa Pak. Tapi orang tidak beriman, dibuat judi, bojone tuwek tinggal, golek rabi maneh, oleh mbok nom, ngorot-ngorot, matre, habis uangnya. Banyak orang kaya baru tuh habis gara-gara wanita lain. Leres mboten iki Pak? Banyak itu. Orang kaya baru tuh habis gara-gara apa? Perzinaan, naudzubillah. Diawali dari perselingkuhan, punya wanita di sana di sini, naudzubillah min dzalik. Tidak tanggung jawab kepada istri dan anaknya. Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai seperti itu. Makanya kita kaji kitab ini supaya ini menata hati kita, Pak. Ini kitab adalah kitab yang isinya manajemen kolbu, menata hati. Supaya hati kita tidak begitu. Jangan sampai hati kita ini menyimpang. Jangan sampai akhlak kita menyimpang gara-gara kita diberi kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala, harusnya bersyukur, malah digunakan untuk berbuat maksiat. Fala tas'al, maka kamu jangan kamu tanyakan amma yahdutsu lahu, tentang apa yang terjadi padanya, min syiqail hayah, dari kecelakaan hidupnya menjadi celaka. Harusnya bahagia malah celaka, dapat duit banyak malah celaka. Niku istilahnya wong Jawa napa niku? Kere munggah bali niku lho. Semerap. Mboten paham. Lek istilahnya mbah-mbah kula ren kere munggah bali. Orang kaya dadaan itu bahaya di situ, gak punya iman itu. Kaya mendadak, oh bahaya itu Pak. Tidak punya iman pada jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau dia sudah sakit, Pak. Sudah dia sakit, istrinya ditinggal, anaknya ditelantarkan, dia terkena wanita lain. Kira-kira wanita lain mau tidak merawat suaminya yang sudah jatuh miskin dan sakit?
Enten ibu-ibu? Wonten mboten? Wong wedok nggih, ayu jek enom gitu. Garwane wis 50 tahun, 60 tahun loro-loron. Gitu. Ora duwe duit. Niku ditinggal golek wong lanang liya napa diopeni garwane? Tinggal golek wong lanang liya. Tidak bakal dirawat itu. Tapi kalau istrinya yang pertama coba akan dirawat, ya, akan disayangi suaminya. Makanya bahayanya ini orang-orang yang tidak kuat ketika diberi kelebihan harta oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak adanya iman dan tidak biasa beramal soleh. Wa minal amradi al-fikriyati, terkadang dia menderita penyakit-penyakit pikiran, inilah mulai stres, depresi, ya, sampai derajat gila nantinya. Kan stres itu juga bertingkat-tingkat para jemaah. Wal asabiyati, dan penyakit saraf, biasanya kena penyakit saraf orang seperti ini. Ini nyata ini, padahal kitab ini ditulis Pak. Beliau wafatnya 1376 Hijriah. Sekarang 1446. Berarti berapa tahun yang lalu para jamaah? Sekitar 70 tahun yang lalu ditulis kitab ini. Belum zaman geget, tapi Syekh sudah apa? Bisa mengatakan seperti ini. Penyakit-penyakit pikiran akan menimpa orang itu, penyakit saraf akan menimpa orang itu, dan nyatanya betul sekarang ini. Ya. Banyak orang itu terkena penyakit akibat pikiran dan sarafnya. Bukan tidak punya duit, tapi tidak ada iman pada dirinya. Wa minal khaufi, dan juga terkena rasa takut, dihinggapi rasa takut. Alladzi qad yasilu bihi, yang terkadang rasa takut itu sampai kepada dirinya. Ila aswa'il halat, sampai kepada kondisi yang paling buruknya. Dihinggapi rasa takut sampai dia harus sering minum obat, dibawa ke psikiater. Mirang tangga tadi kok? Sampai dibawa ke psikiater. Diagnosa harus minum obat terus, kalau obatnya habis nanti bahaya nanti ya. Naudzubillah min dzalik. Itu ada para jemaah. Sampai demikian ini, naudzubillah min dzalik. Bahkan kadang-kadang ngapunten nggih nyun sewu, kalau ngomong radi mboten sae akramanallah, sampai edan sampai napa ngene niku cucul klambine niku mboten izin, mboten gadah izin, sampai telanjang di jalan-jalan padahal asalnya orang kaya. Sampai seperti itu, tidak punya malu pada jamaah rahmati Allah taala. Sudah lupa dengan Allah, akhirnya Allah membuat dia lupa kepada dirinya sendiri. Ya ta? Ketika mereka melupakan Allah, tidak ingat Allah, maka Allah membuat orang itu lupa dirinya sendiri. Wa afdhail mus'ijat wa afdhail mus'ijat, dan dia sampai kepada hal-hal yang menyibukkan yang paling buruknya, yang paling buruknya, yang paling jeleknya. Li'annahu la yarju thawaban, karena orang seperti itu tidak pernah berharap pahala di sisi Allah. Jadi tidak mikir akhirat para jemaah. Tidak pernah mikir akhirat, tidak pernah berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ngapunten nggih, kula wau wangsul saking Tulungagung itu di selatannya PG Pesantren Kediri, SLG Ngidul Sekedhik niku antawis jam 3-an dugi nggurah, kula setengah sekawan ngisi pengajian ngantos setengah gangsal. Ngantos jam sekawan langkung sekedhik. Terus kula wangsul berangkat datang Jombang. Niku kula kepanggih teng Radosan niku. Enten tiyang ningali pakaiane ya ketok gagah, apik ngoten. Kula sawang lho nyapa to wong iki. Ketinggal kula disupiri ya, terus kula saged nyawang. Terus teng tebon-tebon, teng tebu-tebu. Dia ke pohon kebun tebu. Pipis. Ya Allah. Zaman wis modern kados ngeten iki pipis nenggone napa? Tebon-tebon teng ngene kebu-kebu, di tebu-tebu. Lho mbok pipis teng pundi, Pak? Masjid kan kathah nggih, pipis teng pundi? Harusnya pipis di mana? Masjid kan banyak. Pipis di mana para jemaah? Pipis di mana? Kamar mah di masjid, bukan di masjid sana ini wong. Pipis di masjid. Indomaret, Alfamaret kathah. Mampir Indomaret. Saya tadi sebelum ngisi pengajian di Gura, saya mampir Alfamidi. Cuman
Nunut pipis kalih wudu. Penak kamar mandine gede, banyune ya lancar. Kadang-kadang enten sabune. Alhamdulillah. Lah kok pipis golek nggon ngoten niku? Ngoten niku kinten-kinten cewek napa mboten? Istinja apa tidak? Tidak. Bagaimana akan bahagia? Saya yakin orang seperti itu tidak sholat. Kenapa? Alasannya bajunya najis, pasti begitu. Tidak akan bahagia kalau hidupnya hanya untuk cari harta, kemudian tidak mau mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan bahagia para jemaah. Ya rahmati Allah Subhanahu wa taala. Wala sabra, dan tidak ada kesabaran indahu di sisinya, yuslihi, yang bisa menghibur dirinya. Orang itu sebenarnya Pak, ketika ditimpa musibah, Bapak Ibu nggih, orang itu ketika ditimpa musibah, kalau dia bersabar, kesabarannya itu menghibur dirinya. Tapi kalau dia tidak bersabar, dia semakin berat musibahnya dirasa oleh dirinya. Wa yuhawwinu alaihi, dan kesabarannya akan meringankan musibahnya. Betul nggak? Sabar itu meringankan musibah kita. Makanya penting ini ya, belajar syukur dan belajar apa? Sabar. Saat diberi kelebihan harta, diberi kecukupan, diberi kesehatan, diberi keluarga yang baik, kita bersyukur. Dan saat diuji dengan sakit, musibah, kekurangan harta, ekonomi lagi down, kita bersabar. Makanya Nabi dalam hadis yang sudah saya bacakan beberapa waktu yang lalu, bagaimana beliau bersabda, ajaban di amril mu'min, sungguh menakjubkan perkaranya seorang mukmin. Inna amrahu kullahu khairun, sesungguhnya perkaranya seorang mukmin itu semuanya baik bagi dirinya. In asabathu sarra, seorang mukmin itu kalau mendapatkan hal yang menggembirakan dirinya, syakara, dia bersyukur, fakana khairan lahu, maka syukurnya seorang mukmin atas nikmat itu adalah kebaikan bagi dirinya. Wa in asabathu dharra, dan seorang mukmin itu kalau ditimpa kemadharatan, sabara, dia bersabar, fakana khairan lahu, maka itu adalah kebaikan bagi dirinya. Walaysa dzalika li ahadin, dan hal itu tidak akan diberikan oleh Allah kepada seorang pun, illa lil mu'min, kecuali Allah berikan kepada orang yang beriman. Orang beriman itu diberi hati, kalau dia lagi bahagia bersyukur, kalau lagi sedih dia bersabar. Itu orang beriman. Praktekkan para jemaah. Lagi uang banyak bersyukur, lagi sedikit bersabar, ketika sehat bersyukur, ketika diberi sakit bersabar. Maka itulah kebaikan yang akan dirasakan oleh seorang mukmin. Bahkan di dalam hadis Nabi SAW, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, anin Nabi SAW qala, laisal ghina, tidaklah yang disebut dengan kekayaan itu an kathratil arad, orang yang banyak hartanya. Orang kaya itu bukan orang yang banyak hartanya. Walakinnal ghina, tetapi yang disebut dengan kekayaan itu, yang dimaksud dengan kekayaan adalah ghina nafsi, jiwanya kaya, jiwanya lapang. Itulah kekayaan yang sejati, ketika seorang itu diberi hati yang kaya. Para jemaah ya rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sampun Isa. Saya tutup dengan satu hadis. Disebutkan dalam riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qad aflaha man aslam, sungguh beruntung seorang yang mau masuk Islam. Beruntung para jemaah. Kita masuk Islam ini beruntung. Ibu-ibu harusnya bersyukur, beruntung kita ini diberi hidayah Islam. Bapak-bapak juga demikian. Ibu-ibu yang sampun ngagem jilbab, jangan dilepas lagi ya. Jadi jilbab itu tetap pakai. Kita ini ketika sebagai seorang muslim menjalankan agama kita ini sebenarnya taat kepada Allah dan Rasulnya, dan juga taat kepada aturan-aturan apa? Negara. Sebab orang beriman itu bukan hanya disuruh taat kepada Allah dan Rasulnya, tapi juga taat kepada aturan negara. Negara kita dasarnya apa? Pancasila. Pancasila sila pertama apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Lah kalau sudah berjilbab malah disuruh melepas jilbabnya, itu tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, dan tidak taat kepada aturan negara.
melanggar Pancasila sila pertama. Jangan sampai sudah berjilbab kemudian jilbabnya dilepas, naudzubillah min dzalik. Jadi justru orang beriman yang menjalankan syariat agama Islam itu adalah orang yang taat kepada Allah, Rasulnya dan pemimpinnya, sebab menjalankan dasar negara sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Termasuk kita sholat itu berarti kita menjalankan sila pertama. Jadi wong sing gak sholat itu berarti belum menjalankan sila pertama. Jadi orang yang menjaga sholatnya itu menjalankan sila pertama. Waruziqa kafafan, dia beruntung karena masuk Islam dan diberi rezeki walaupun hanya rezeki yang cukup saja, tidak berlebih. Cukup itu tidak berlebih. Wa qanna'ahu Allahu, kemudian Allah menjadikan dia qanaah bima ata, terhadap apa yang Allah karuniakan kepadanya. Qanaah itu apa para jamaah? Nerimo. Qanaah itu menerima apa adanya, apa yang dibagikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Inilah yang bisa disampaikan para bapak dan ibu dalam kesempatan singkat ini. Mudah-mudahan ya hati kita oleh Allah dijadikan hati yang qanaah. Kemudian hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan hati yang ketika diberi nikmat bersyukur dan ketika diuji dengan musibah bersabar. Harusnya begitu. Dan di dalam berbangsa dan bernegara jangan malah meninggalkan syariat agama, jangan. Malah lucu itu. Jadi sekarang ini banyak tokoh-tokoh yang tidak paham agama. Masa dia mengatakan agama musuh Pancasila? Naudzubillah. Agama itu justru akan menjadikan orang itu menjadi warga negara yang baik kalau beragama. Coba para jamaah ngapunten ya. Wong sing salate sregep ngeten iki apa sing korupsi? Mboten enten, Pak. Korupsi wedi. Ajrih, Pak. Sandale wong keri ning masjid gak wani gawe ya. Ajrih, Pak. Kopiahe wong kentun teng masjid ngene mboten wani gawe di pinggirne engko takon-takon, "Ki kopiahe sapa ya, Keri? Sapa sapa?" Mboten wonten, Pak. Jadi orang yang beragama itu justru menguntungkan negara. Kalau ada orang mengatakan agama musuh Pancasila, dia PKI itu. Saya tuduh PKI itu. Bener. Kenapa? Karena PKI mengatakan agama itu candu katanya. Zaman dulu bahaya itu. Agama kok musuh Pancasila. Justru dengan kita beragama dengan baik, kita akan menjadi warga negara yang taat. Tidak mungkin, Pak. Insya Allah demikian. Kalau kita beragama yang baik, insya Allah akan menjadi warga negara yang apa? Taat. Taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, dan taat kepada pemerintahnya. Demikian bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.